surat keterangan. Jadi surat keterangan ini harusnya memang tidak sah. Karena surat keterangan ini harusnya berbunyi pertimbangan, menimbang bla 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 bla, memutuskan. Itu tidak diberi pintu, tidak diberikan akses untuk masuk, dijaga sama satpam. Itu kan sangat tidak manusiawi dan kemudian menunjukkan justru Anda semua itu ketakutan. Pertanyaan kita adalah apa sih yang Anda takutkan? Ketakutan apa? Kan bukan Anda yang melakukan. Berarti kalau nggak ada, berarti ini hanya berlaku untuk Gibran karena dia anaknya presiden. Jadi tidak pernah ada surat keterangan semacam ini yang terjadi di Indonesia kecuali untuk Gibran. Jadi kita mau melakukan press conference terkait perkembangan tidak hanya ijazah tapi ini riwayat pendidikan The Vice President Gibran Rakabuming Raka. Jadi ada dua pertanyaan besar yang kemudian ingin kita raise adalah pertama, apakah memang Gibran pernah ada di sekolah-sekolah yang disebutkan itu? Dan yang kedua, kalaupun memang ada, apakah dia mendapatkan ijazah-ijazah yang kemudian bisa digunakan untuk pada pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Sekadar diketahui bahwa di KPU itu Gibran punya dua pendidikan setingkat SMA, satu di Orchid Park Secondary School Singapore dari 2002 ke 2004. Yang kedua itu dari UTS ya, Insert University Technology of Sydney Insert tahun 2004-2007 dan kemudian dari MDIS 2007-2010. Jadi pertanyaannya apakah Gibran memang pernah di sana? Lalu kalau pernah di sana apakah memang dia mendapatkan ijazah atau sertifikat yang dibutuhkan untuk melamar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden? Ataukah ada yang namanya kebohongan publik dalam hal riwayat ijazah Gibran Rakabuming Raka yang bisa mengarah kepada impeachment? Untuk itu RRT sudah hadir dari ujung sana. Kalau tidak salah namanya Roy Suryo. Yang tengah namanya Rismon Sianipar atau Roy Sianipar. Ya. Kemudian ini Tia Suma, Fauzia Tia Suma ya. Jadi nanti anaknya Tifa Roy Sianipar. Luar biasa. Oh luar biasa. Silakan Mas Roy dulu lah ya. Karena Mas Roy tadi datang terlambat soalnya. Saya datang terlambat. Oke. Mohon maaf nanti mungkin tidak bisa agak lama-lama di sini karena sebentar lagi saya nongol di kanal yang lain ya gitu di iNews, judulnya Interupsi bersama Bang Gofar Sangaji, tapi lain kisahnya. Kalau di sana pencarian seseorang yang diplester ya, diplester Matutina ya gitu si plester. Jadi begini, perkembangan terbarunya yang lebih update dari apa yang pernah saya katakan waktu itu malam-malam di tempatnya, di suatu tempat rahasia lah gitu ya, yang bersama Bang Refli Harun dan juga di kanal yang lain. Jadi kami ya, saya kemudian Bang Resmon dan kebetulan waktu itu adanya adalah Michael ya. Jadi Dr. Tifa diwakili oleh Michael ya gitu. Kita ketemu langsung dengan otoritas yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Menteri ya, Profesor Abdul Mukti yang sudah kemudian mendelegasikan Dikmenjurnya yaitu Pak Eko Sulistyo. Dan yang menarik adalah Eko Susanto, maaf ya Pak Eko Susanto, didampingi juga Pak Anang. Menariknya lagi, ini yang pernah kita bahas terbalik-balik dan salah dengan Setnek, Mas Refli. Ternyata salah lagi kalau menurut Kementerian
pendidikan dasar, menengah dan kejuruan. Jadi angka-angka yang ada di sini itu kemudian ternyata banyak yang diperpanjang. Jadi misalnya tertulis ya Orchard Park Secondary School SMA ini yang ditulis 2002 sampai dengan 2004 itu ternyata hanya 2003. Malah justru baru 2003. Jadi dia kemana? Katanya. Antara setahun 2002 dan 2003 itu kemana? Kami tidak suudon ya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan oh dia waktu itu ke Singapura dan ada yang mengatakan lokasi sekolah Orchard Park Secondary School itu tidak jauh dari sebuah tempat untuk melakukan klinik rehabilitasi, ya itu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu dan akan kita investigasi ke Singapura. Gitu. Jadi artinya dia SMA-nya itu baru, kalau ini terus SMA itu baru 2003 ya gitu sampai 2004. Itu pun bukti yang dia pernah melakukan sekali itu bukan berupa ijazah. Nanti Bang Resmond akan menandaskan itu. Makanya kami berdua sempat mengatakan ini adalah keajaiban dunia yang ke-9. Ya gitu. Karena yang ke-8 itu ijazahnya Jokowi. Itu. Jadi ini ke-9. Yang hanya bisa keluar pada zaman ketika Gibran menempuh studi di sana Bang Refli. Dan yang kedua adalah yang paling menarik lagi. Jadi itu hanya 2 tahun saja. Ya 2004 setahun makanya. Hanya setahun. Berarti kan aneh. Setahun tapi raportnya bisa dapat kelas katanya ya kita belum lihat. Katanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah. Fotokopi raport. Padahal yang namanya UTS Inserts itu bukan kelas 12 loh. Dia tuh di atas kelas 12 plus. Orchard Park Secondary School itu juga bukan SMA, itu SMP plus. Apalagi sekolah ini, nanti biar Dr. Tifa yang cerita lah gitu. Meskipun saya datanya ada semua. Itu baru dibuka tahun 99 dan baru benar-benar membuka murid itu pada tahun 2001. Coba kalau dia 2001 dan 2003 dia kemudian Gibran masuk ke sana. Berarti kelas apa yang sudah tersedia? Apakah sudah tersedia kelas 10? Kalau dia bisa dimulai dari kelas 7. Kan berarti kan harusnya kelas 7, kelas 8 yang sudah dimulai. Nah Gibran masuk tuh maksimalnya kelas 9. Ini kok bisa kelas 10? Ini harus diperiksa. Dan kemudian ijazah yang diberikan ijazah atau surat penyetaraannya. Nah ini pun juga harus nanti akan kita koreksi. Karena apa? Satu kalimat yang sangat menarik dari Pak Menteri Profesor Abdul Mukti yang sempat saya terima adalah ini adalah tinggalan menteri yang lama. Kalimat itu memang sangat bersayang kalimat itu. Nadiem Makarim. Ya, jadi kita akan telisik lebih jauh kalimat dari Pak Menteri Abdul Mukti itu. Tapi yang jelas di UTS Inserts ini pun, ini kalau di status 2004-2007 itu juga bohong juga. Karena dia hanya masuk tahun 2004 Oktober 2004 sampai 2005. 2005. 2004 Februari kok. Iya. Tapi kan juga ijazahnya kok bisa 2006 katanya surat lulusnya. Jadi kan ini kan benar-benar terbolak-terbalik gitu. Tapi sekaligus terbolak-balik ya. Terbolak-balik. Iya, saya mengikuti tata bahasanya si Gibran ini. Ya, para gitu ya. Terbolak-terbalik. Nah, gitu, para termul ini. Ya, gitu. Jadi artinya kalaupun misalnya ya Pak Subhan itu mengatakan selalu yang ditunggu adalah peraturan atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu memang ada. Di bawahnya tuh ada surat keputusan KPU. Tapi surat keputusan KPU itu yang disebut adalah surat keputusan penyetaraan. Bukan surat penyetaraan kayak gini. Surat keterangan. Jadi surat keterangan ini harusnya memang tidak sah. Karena surat keterangan ini harusnya berbunyi pertimbangan, menimbang bla 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 bla, memutuskan dada. Bukan hanya surat keterangan diberikan sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman sekalian, itu sebagai pembuka saya, Dr. Resmond yang masih sangat ingat tahun-tahunnya, silakan diteruskan. Tapi Mas Roy pinjam dulu ya Mas, sebelum berangkat. Ya. Mau undur diri? Belum, bentar lagi. Saya pakai dulu nih. Bentar lagi. Ya, jadi argumentasi
dari Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai Sekretaris Dirjen Dikdasmen saat ini, ya SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura ini diekivalenkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Padahal kalau kita hitung kan Orchid Park Secondary School ini kan lulusan dari primary school, yaitu kelas 6. Nah kalau 4 tahun kan berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kalau dari 2 tahun terakhir Gibran masuk berarti rapotnya adalah kelas 10 dan kelas 11. Kelas 9 dan kelas 10. Artinya apa? Lulus pun dari Orchid Park Secondary School Singapura itu ya yang katanya punya sertifikat GCE A level ya itu setara dengan kelas 10 bukan kelas 11. Kalau mau apa O level ya, kalau A level 2 tahun lagi kelas 11 dan kelas 12. O level itu ordinary level. Ordinary level berarti itu setara dengan kelas 10 seharusnya alias kelas 1 SMA. Belum kelas 3. Belum kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu masalahnya di situ dan tahunnya juga bukan 2002 ini. Sampai 2004 seperti data yang di KPU. Karena apa? Karena perbedaan tahun masuk ajaran. Di Indonesia tahun ajaran sampai bulan Juni. Mereka mulainya Januari. Sistemnya British. Ya, maka di sini 2003 Januari sampai 2004. Gitu. Di sini aja datanya udah berbeda. Orchid Park Secondary School itu datanya yang mereka punya adalah 2003 Januari, bukan 2002 seperti tertulis di KPU. Jadi berantakan semua. Jadi makanya kita meminta ya bagaimana pengkajiannya, kenapa disetarakan yang Orchid Park Secondary School ini malah disetarakan kelas 10 ke 11. Padahal kan masuknya saja lulusan SD, kelas 7, kelas 8, 9, 10, 4 tahun berarti kan kelas 9 ke 10. Harusnya setara dengan kelas 1 SMA. Mereka katanya sedang mencari dokumennya. Mereka bilang 10-11. Mereka bilang 10-11. 10-11. Dan 12-nya di UTS Insert gitu loh. Dicocok-cocokkan. Padahal UTS Insert, itulah ya, kelas 9-10 harusnya O level, ordinary level. Gitu ya kan, katanya punya raportnya. Nah itu sedang dicari. Nah itulah dulu tentang Orchid Park Secondary School. Berikutnya UTS Insert ya, ini 2004 Februari sampai 2005 kalau nggak salah, Oktober atau Desember gitu. Jadi nah sementara surat keterangannya kok di 2006, bingung juga kita, lulus di 2006. Nah katanya punya saya tanyakan saat itu ke Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai Sekretaris Dirjen Dikdasmen, katanya Gibran memiliki Foundation Study Certificate. Foundation Study Certificate bahwa saudara Gibran telah menuntaskan program persiapan masuk Universitas UTS. Nah itulah katanya dia memiliki Foundation Study Certificate. Terus saya tanya, kenapa, apa dasarnya? Kok itu disetarakan dengan grade 12 sesuai dengan di keterangan ini? Kan grade 12 telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Nah sementara di sini, sementara di sini kan kalau kita hitung primary school kelas 6, secondary kan berarti sampai kelas 10. Kok bisa lompat di sini jadi grade 12? Terus apakah ada kajian akademik terkait dengan anatomi silabus, anatomi kurikulum? Itu kan dikaji secara ketat. Ya kan? Sehingga bisa diekivalenkan, disetarakan bahwa UTS Insert Sydney setara dengan grade 12. Itu secara kurikulum loh kajian. Karena saya sudah pernah ikut mengawasi puluhan kurikulum untuk SMK selama saya menjadi dosen di Lombok gitu ya. Jadi pengawasan kita diminta untuk mengawasi kurikulum yang untuk SMK. Di situ ada magang alias prakrin ya, praktek kerja industri. Di situ ada porsi porsi untuk mata pelajaran praktek lebih banyak daripada teori. Sementara ini cuma persiapan
universitas UTS, dan itu fokusnya adalah teoritis, akademis. Sementara SMK ya harus mendapatkan kompetensi vokasional. Bingung juga, pokoknya bingung lah Mas ya. Pokoknya bingung. Ya, bingung. Nanti Pak kita cari dokumennya begitu. Terus ya. kalau misalnya itu memang benar itu hanya pathway, itu biasanya hanya 1, 2 atau 3 mata pelajaran saja yang benar-benar mau dikejarkan. Bahasa Inggris misalnya, kemampuan matematika atau apa, bukan kemudian tiba-tiba bisa dapat penyetaraan SMK ini dari mana. Itulah keajaiban dunianya. Nah, keajaiban dunia yang lain, saya katakan begini, saya tanya. Oke, ini surat keterangan penyetaraan ini. Keajaiban dunia yang lain aku udah di WA. Oke Mas. Ya. Oke Mas. Pak tinggal bahannya. Oke Mas. Biar ada tahun-tahunnya ya. Nah, UTS Insearch ini kan sebuah yang diselenggarakan oleh University of Technology Sydney, sama seperti Insearch atau pathway, academic pathway atau pre-uni yang lain, nggak ada bedanya sih saya kira. Terus saya tanyakan, kok bisa mereka lakukan penyetaraan itu? Tidak ada jawaban. Ya, baik analisa anatomi dari silabus maupun kurikulum. Jadi terus saya tanyakan, bagaimana keberlakuan meskipun Gibran diklaim memiliki UTS Foundation Study Certificate dari UTS itu, bagaimana keberlakuan sertifikat tersebut? Apakah berlaku umum seperti layaknya ijazah SMA atau SMK di Australia? Atau bagaimana? Karena apa? Itu hanya berlaku untuk di UTS dan sejumlah universitas mitra. Tidak berlaku umum secara nasional di Australia. Di Australia kan high school living certificate. Atau sekolah per state dia katakan Victorian Certificate of Education, terus yang lain-lain sesuai dengan nama state-nya. Kan begitu, itu yang berlaku SCTB gitu kan. Sementara inilah yang dihindari para termul sebenarnya, argumentasi ini. UTS Insearch Sydney, walaupun dia punya sertifikat seperti Foundation Study Certificate, itu hanya berlaku di UTS. Sementara disetarakan dengan SMK di sini yang berlaku umum mulai dari Sabang sampai Merauke dan bisa ditranslate untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi keberlakuan cakupan legalitas dari ijazah atau sertifikat UTS itu berbeda dengan ijazah SMA atau SMK. Di situ saja sudah nggak benar, ya. Terus yang terakhir saya tanyakan adalah bagaimana dengan data histori yang ada di Kemendikdasmen? Ya itu kita tanyakan nanti juga by surat ya kan. Nah, bagaimana? Apakah pernah kejadian serupa, kasus serupa ya yang ada siswa lain yang menyetarakan dari insearch yang lain atau foundation studies dari yang lain-lain itu selain Gibran? Sesuai dengan data histori yang ada di Kemendikdasmen. Ya, jawaban yang kita dapatkan dari Pak Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, yaitu sepanjang sepengetahuan beliau, selama setahun beliau menjabat, tidak ada kasus serupa. Makanya kita tanyakan, Pak tolong diperiksa data histori sebelumnya dan sesudah Gibran ini. Ya, kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Karena netizen siap untuk memeriksa siapapun yang diada-adakan itu. Ya, kalau dikasih nama tuyul, ya jangan seperti itu. Jangan memanipulasi. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Itu aja yang nanti kami minta secara surat. Berarti kalau nggak ada, berarti ini hanya berlaku untuk Gibran. Karena dia anaknya presiden. Jadi tidak pernah ada surat keterangan semacam ini yang terjadi di Indonesia kecuali untuk Gibran. Sejak 17, jangan-jangan sejak sebelum Masehi. Nah, oleh karena itu ya kita kalau ini berlaku dianggap Dikdasmen,
maka seharusnya ada peraturan untuk mengeneralisasinya. Artinya apa? Ada anak-anak orang lain yang punya kasus serupa harus disetarakan juga dengan SMA atau SMK harusnya. Jangan cuma Gibran, Pak Dirjen dan Pak Menteri, Pak Abdul Muti, ya. Oleh karena itu kita tunggu saja dengan surat besok, mungkin Senin diantarkan, ya. Untuk kita ingin keterbukaan dari transparansi dari Pak Menteri, Pak Abdul Muti saja, ya. Karena seperti saya katakan bahwa surat ini produk dari Dirjen Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada era Nadiem Makarim, seperti jawaban Bapak lewat WA. Oleh karena itu tidak seharusnya ya kesalahan ini berada di pundak Bapak, Pak Abdul Muti. Tetapi yang kami harapkan adalah transparansi, ya. Terus kalau bisa kita seminarkan secara terbuka, itu lebih elegan. Diundang para profesor, doktor ilmu pendidikan, ya, sehingga bisa menjadi basis Pak Abdul Muti, basis untuk membuat keputusan, begitu loh. Jadi bukan Pak Abdul Muti sendiri yang memutuskan, tetapi basis masukan dari para ilmuwan-ilmuwan di bidang kurikulum ini, bidang ilmu pendidikan, gitu. Kalau memang itu menyalahi aturan dan tidak ada fondasi aturan yang melatar belakangi surat keterangan ini, ya segera dicabutlah Pak. Ya, Pak Abdul Muti sebagai menteri segera cabut saja, karena ini akan menjadi beban histori, beban sejarah. Kalau ini dibenarkan oleh Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan dinyatakan ini legal, Bapak harus siap-siap menjadi bagian dari kesalahan sejarah ini. Karena bisa jadi besok bukan RRT yang menggugat. Ada lagi mungkin 5 tahun lagi yang Bapak sudah tidak berada di posisi menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan Bapak lah nanti dicibir. Oh itu ya Pak Abdul Muti. Padahal sudah ingin diluruskan oleh RRT tapi bersikeras. Dan nanti yang meluruskan justru menteri berikutnya. Bapak akan menjadi korban cibiran. Oleh karena itu ya kita terbuka saja. Karena inilah fondasi Gibran menjadi calon wali kota Solo 2020. Dan calon wakil presiden tahun 2024. Nah kalau Bapak cabut ini ya sekarang terserah DPR dan pengambil kebijakan yang lain. Misi dari RRT seharusnya selesai di situ. Gitu. Apapun keputusan politik terserah kalian. Hai para pemangku kebijakan, para pejabat sekarang yang punya otoritas. Ya, selesai saya kira karena kita bekerja berdasarkan materi saja. Kalau kebijakan publik, politik, saya nggak menguasai. Mungkin Bang Refli mungkin yang dalam hal tata negara. Begitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Oke ya. Tuh berapa menit tuh Bang? Tidak berhenti kan? Abang Tadi kan tidak undur diri kan? Oh, ya sebaiknya mundur diri Bang. Oh jangan dong. Ya saudara sekalian, saya hanya ingin menegaskan bahwa menurut keterangan siapa tadi dari Dasmen gitu? Iya, sekretaris Dirjen Kementerian Dasar dan Oke, sekretaris Dirjen saja. Itu UTS-nya itu 2005, Orchid Park-nya itu 2003, 2004. 2003-2004. Oke, ini Orchid Park-nya. Karena kan lulus SMP kan Juni. That's 2002. okay, ya. Nggak mungkin lah karena Iya. awal tahun ajaran dulu. Iya, oke, karena tahun ajarannya itu Januari ya. Ya, kalau di Singapura. Ya itu kan kalau lulus ya, kalau dia tiba-tiba langsung, oke, itu soal lain ya kan? Ya, tapi ada juga kan yang mengatakan apa ya lulus gitu kan? Ya, jadi di Orchid Park itu diperkirakan 2003 Januari sampai 2004. According to bukan diperkirakan loh. According to menurut ini assessment, oke. Kemudian kalau UTS-nya itu 2005 Oktober. 2005 awal. 2005 awal sampai 2006. Jadi saudara sekalian, yang berbeda di dokumen KPU dan Setnek itu, di dokumen KPU dan Setnek itu Orchid Park-nya itu 2002 sampai 2004. Tapi kita bukan by dokumen ya Bang ya.
by statement kita kutip. Ya amin. Artinya perbedaan itu yang harus kita klarifikasi. Jadi sementara yang di UTS itu menurut dokumen KPU dan Setnek itu 2004 sampai 2007. Jadi sobat semuanya, kita tidak mengatakan ya bahwa yang benar pasti yang disampaikan oleh Dirjen ini dan KPU salah dan kemudian Setnek salah. Tetapi kalau ada informasi yang berbeda-beda, tidak pasti semuanya tidak mungkin benar semua. Jadi pasti ada yang salah, ada yang keliru, atau sengaja disalahkan, sengaja dikelirukan. Itu satu ya, yang mungkin bisa dipertajam oleh Dr. Tifa nanti. Yang kedua adalah menyangkut soal alur pendidikan. Jadi rupanya Orchid Secondary School itu disetarakan dengan kelas 10 dan 11. Itu yang katanya tidak masuk akal. Karena menurut sekretaris itu disetarakan dengan kelas 10-11. Ya, 10-11. Jadi kelas itu baru buka, siapa yang ngajar jangan-jangan di private, jangan-jangan ya kan sendirian, nggak tahu juga. Tapi apakah boleh private begitu mengingat ini baru dibuka mulai perkelasannya itu tahun 2001. Jadi kalau dia misalnya dikatakan di sana 2002, 2004, maka yang tersedia itu baru kelas 7, 8, 9. Ya kan? Kok bisa 10, 11? Lalu logika yang mau dimainkan UTS itu disetarakan dengan grade 12. Which is itu adalah kelas 3 SMA. Tapi Bang urutannya kan primary school kelas 6. Ya, maksudnya logika logika yang mau dikembangkan itu ya kan. Jadi dengan demikian bahwa 6 langsung lompat ke 10, 11 dan 12. Nah, barangkali juga mereka berpikir bahwa Gibran ini sudah selesai di SMP. Ada SMP di dalam negerinya, jadi mereka bisa lompat. Tapi ada loopholes-nya. Kelasnya tak ada, ya kan? Begitu di yang 10-11 itu kan nggak di Orchid Park nggak ada, kecuali dia private, cuman satu-satunya murid, jangan-jangan gitu. Orchid Park itu sebagai secondary school sampai kelas 10. Enggak, maksudnya pada saat itu dia nggak ada Gibran masuk kan belum ada kelas 10-nya. Ya, kalaupun ada sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Ya, oke. Ada tambahan ya. Jadi kalaupun misalnya itu Gibran sampai kelas 10, kelas 11-nya tak ada. Ya, cuma ada 7, 8, 9, 10 karena dia 3+1 ya, SMP +1 sesungguhnya. Setelah itu junior college baru bisa masuk universitas. A-level ya. Jangan bilang A-level, A-level ya. Nanti di level A ya. Atau level O tadi ya. Nah, sobat semuanya, MDIS-nya itu sebenarnya dipermasalahkan juga oleh Mas Roy Suryo. Apakah iya? Karena kalau bermasalah di depannya, bagaimana kemudian ada MDIS-nya? Saya silakan Dr. Tifa, tapi memang kebetulan memang ada Al-Katiri di sini dengan saya selalu lupa Pak Ismar Safruddin ya. Dalam kasus ini memang belum ada kaitannya lawyer client relationship, cuma penyaksi lah boleh lah karena tadi kita melakukan apa yang perkembangan ijazah Jokowi. Silakan Dr. Tifa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan dan mengelaborasi dari kedua sahabat saya tadi, RR, ini sekarang giliran T yang bicara. Jadi memang saya mau tegaskan legal standing kami ya. Pertama adalah kami ini sebagai peneliti tentu saja tidak akan berhenti sampai semua pertanyaan penelitian, sampai semua hipotesis itu menjadi sebuah simpulan yang valid ya. Dan kemudian bisa kita pertanggungjawabkan sampai kapanpun. Yang namanya sebuah penelitian itu simpulannya itu harus valid. Ya, harus valid dan berlaku sampai kapanpun. Nah, inilah pekerjaan kami di mana kami tidak berhenti karena ini semua relate. Ini kan sebagai sebuah kelanjutan karena berdasarkan dari penelitian kami terkait dengan ijazah bapaknya Gibran ya. Ini kok tampaknya menjadi sebuah prototipe yang kemudian di copy paste ya, menjadi sebuah pattern yang kemudian diuji cobakan kepada anaknya dan setengah berhasil
karena setengah berhasil jadi wapres. Nah, kenapa saya bilang setengah berhasil? Karena impeachable. Ya, impeachable kenapa? Karena sekarang kita mau bergerak menuju kepada penelitian terkait dengan semua data primer maupun sekunder yang semaksimal mungkin sekarang ini sedang kami kumpulkan. Ya, pertama kami berkunjung ya melalui, sekali lagi selalu Bang Rismon duluan nih. Sama dengan waktu ketika kita mengobrak-abrik Jokowi di UGM ya, Bang Rismon duluan yang dapat. Nah ini kita sekarang menuju kepada Gibran ya, Bang Rismon duluan nih hari Jumat yang lalu ya, kemudian Senin dan kemudian kita akan lanjutkan lagi pada Senin besok dengan sebuah surat resmi. Kenapa harus menggunakan surat resmi? Kenapa? Supaya ada jawaban resmi yang nanti akan kami juga sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah sebuah situasi dan peristiwa yang public domain ya. Yeah. Public domain sehingga semua masyarakat itu tahu. Kita juga akan secara transparan terus-menerus melakukan update terhadap apa yang kami lakukan dan apa hasilnya gitu ya. Jadi mohon maaf ya kepada semua pejabat, kepada semua lembaga ya, kita minta izin dengan baik, kula nuwun dengan baik, kita menunggu sampai dibukakan pintu, dan ketika kemudian kami dipertemukan ya Anda harus siap untuk jawaban Anda akan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Nah, jadi kembali kepada kronologi yang sekarang ini menjadi atensi kami dan tentu saja atensi rakyat ya. Karena dulu sebetulnya ya kalau dibilang sejarah itu dari sejak 2023 saya dan Mas Roy duluan tuh yang kita curious gitu dengan riwayat atau kronologi dari sekolah. Kita belum kenalan. Oh belum, enggak dengan Pak Roy. Oh sudah kenal, sudah kenal lama, dan kita secara independen kita curious gitu, karena memang kita punya riwayat. Saya sendiri, anak saya kuliah di Australia dan anak-anak saya itu kuliah sekolah di sekolah internasional. Jadi kami kan sangat familiar dengan dengan kronologi dari sekolah-sekolah internasional, apakah itu di Indonesia sendiri, apakah itu di Singapura, apakah di Australia gitu. Dan dari awal kami sudah melihat ada kejanggalan-kejanggalan besar, ada loophole yang saat ini sedang kami teliti ya. Jadi saya mau berangkat dari penjelasan dari Prokompim. Prokompim itu apa? Prokompim itu adalah portal layanan publik protokol dan komunikasi pimpinan kota Surakarta. Ya, ini ketika Gibran menjadi wali kota Surakarta, si Prokompim ini menyampaikan sebuah risalah terkait dengan riwayat Gibran ya. Ini ada hal yang menarik ya. Jadi ini Prokompim itu seperti ini, Anda bisa cek di websitenya ya. Prokompim ada websitenya, prokompim.surakarta.go.id. Anda bisa cek apakah ini masih ada atau tidak, atau udah mereka hapus ya. Tapi ini kami sudah dapatkan ya. Jadi di Prokompim ini ada cerita ketika Gibran menjadi wali kota. Di laman Prokompim ini ada kalimat yang menarik. Saya saja sebagai peneliti yang biasanya sangat detail ya, baru sadar sekarang ya. Baru sadar pada saat kami melakukan penelitian. Jadi saya bacakan, nanti Anda sendiri bisa ini ya. Sejak kecil Gibran Raka Buming Raka menetap di Solo. Tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Nah, berarti belum lulus. Ya, jadi menurut Prokompim ya, saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Artinya apa? Artinya Gibran pindah ke Singapura belum selesai atau belum lulus dari SMP. Ya, saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School. Nah, ini yang bohong ya atau yang tidak akurat tuh di sini kan. Ya, ini yang perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi kemudian tadi sudah secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Bang Rismon ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari data-data primer tambahan yang kita pakai untuk memperkuat. Seandainya kita tidak bisa dengan alasan bahwa publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 nggak nyampe Singapura nih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan data-data primer? Bisa aja. Pertama adalah kalau memang Gibran betul sekolah di Orchid Park Secondary School, kan dia tidak sekolah privat di situ. Pasti dia punya teman ya, dan andai kata dia klaim bahwa dia lulus dari situ, maka akan ada ini yang jelas ya, akan ada foto buku tahunan.
Ya, yearbook itu di seluruh dunia, terutama di sekolah internasional itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau memang Gibran ini lulus dari Orchid Park Secondary School, pasti ada yearbook. Dan kita mestinya kalau nanti kita akan investigasi ke Singapura, kita akan diberi tahu. Jadi kapan sih Gibran itu mengklaim dirinya lulus dari Orchid Park Secondary School? Kalau dari data KPU kan tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun kan. Tapi ternyata berdasarkan informasi dari Sekretaris Dirjen itu bukan 2002 sampai 2004, tapi awal 2003 sampai 2004 kan, bukan dari 2002 ya. Nah, berarti ya kemungkinan besar Gibran tidak ada namanya di yearbook. Nah, kita bisa buktikan itu. Ya, kita bisa buktikan. Artinya kalau Orchid Park Secondary School ini menurut data yang kami dapatkan, ini data akurat ya, berdiri tahun 1999, kemudian beroperasi tahun 2001. Tapi sebelum ada di sekolah yang sekarang, dia pertama kali ketika membuka itu buka di ruko di tahun 99. Artinya boleh kita asumsikan bahwa dia sudah menerima murid gitu ya. Coba kalau misalnya kita hitung dari 99, 2000, 2001, 2022 itu baru ada kelas 8 atau 9. Belum ada kelas 10. Jadi dia pun tidak mengikuti kelas 10-nya di Orchid Park Secondary School. Jadi kemungkinan besar dia tidak ada namanya di yearbook. Jadi itu adalah bukti primer ya. Kemudian setelah itu kita bisa juga mencari ya, selama dia sekolah, mengklaim sekolah di Orchid Park Secondary School, itu ada macam-macam ya. Pertama mulai dari raport. Ya, mulai dari raport sendiri. Kemudian abis itu ada lagi namanya Art Rock Cafe. Art Rock Cafe ini usaha siswa, ini adalah program unggulan dari Orchid Park Secondary School yang sudah didesain sejak tahun 2002. Artinya kalau Gibran itu sekolah di sana tahun 2003, pasti dia mengikuti itu. Ya, dan ini adalah program unggulan dari Orchid Park Secondary School sampai sekarang. Nah, ini kita bisa cek mengerjakan apa nih, wirausaha apa nih si Gibran nih kan gitu. Kemudian macam-macam lagi ya. Jadi kemudian kita juga akan minta dokumen resminya, transkripnya, surat keterangan pindah ya. Surat keterangan pindah ini harus ada, kenapa? Karena Gibran itu masuk itu dalam tahun yang tidak pas sesuai dengan kronologi sekolahnya. Kalau dia memang sekolahnya nggak sampai selesai di SMP Negeri 1 Surakarta, dan ini kita juga nanti tanggal 2 kita akan ke Surakarta, kita akan ke SMP Negeri 1 Surakarta untuk meminta kejelasan apakah Gibran memperoleh ijazah kelulusan di SMP Negeri 1 Surakarta tahun 2002 itu ya kan. Ini sampai dengan hari ini kita belum pernah melihat itu, dan iya karena dia ini wapres, maka ijazah yang seharusnya dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Surakarta tahun 2002 itu adalah dokumen publik ya. Itu maka kita berhak untuk meminta dari SMP Negeri 1 Surakarta. Qadarullah Gibran sekolah di SMP negeri yang didanai oleh APBN. Nah, sehingga semua dokumen yang ada yang diproduksi oleh SMP Negeri 1 Surakarta itu adalah dokumen publik ya. Kalau swasta mungkin mereka akan berkelit ya, nggak dapat dana APBN gitu. Alhamdulillahnya, puji syukurnya dia sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Dari situ kita bisa cek apakah memang dia lulus. Dan kalau dia lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, maka mengapa Prokompim itu menyatakan bahwa dia pindah ke Singapura di masa sekolah menengah pertama. Nah, ini loophole-nya dulu lagi ya. Kemudian setelah itu kita pasti juga akan bisa kok ke Orchid Park Secondary School untuk minta nomor induk siswanya ya. Easy Link School-nya, ID, MOE student ID-nya itu harus ada. Dan itu kan seharusnya sudah digital, jadi bisa di searching dengan mudah ya. Nanti ini urusannya Bang Rismon nanti untuk men-searching MOE student ID-nya, gampang ini. Kemudian setelah itu absensi tentu saja, daftar kelas ya, kelas listnya, namanya, kemudian tadi buku tahunannya, kemudian banyak ya. Kemudian alumni OPSS sendiri ya, Orchid Park Secondary School, kita bisa lacak juga. Pasti ada alumni Orchid Park Secondary School di antara kurun waktu 2002 sampai 2004 itu yang bisa kita lacak dan kita bisa jadikan sebagai informan atau narasumber kita.
Ya, itu kalau dari sisi Orchid Park Secondary School. Yang udah banyak nih yang kita bisa tulis suratnya itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, yang akan kita sampaikan di Tapi Senin. mudah-mudahan kan diklaim kan Bu ya, ada apa diklaim oleh Pak Dr. Eko Susanto ya, bahwa saudara Gibran ya, Pak Gibran itu biar sopan saya kan, Pak Gibran memang lulus katanya Lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, katanya ada ijazahnya. Nah kalau yang di Orchid Park itu kelas 10, kelas 11 ada reportnya, raportnya. Semoga saja ya, saya berharap tidak ada manipulasi lah di situ. Betul-betul ada. Dan yang kita pertentangkan adalah ini saja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semua seperti yang diklaim. Jangan sampai nanti terjadi pula manipulasi di Dirjen Dikdasmen. Justru memalukan. Padahal mereka adalah dirjen yang menekuni atau konsentrasi pada bidang pendidikan dasar dan menengah. Sangat memalukan kalau ini nanti justru yang diklaim itu justru produk manipulasi dari dirjen sendiri saat itu. Mudah-mudahan enggak, saya berharap yang terbaik, mudah-mudahan enggak. Tetapi inilah yang kita pertentangkan, ini mudah-mudahan Bu. Ya kan? Cuma masalahnya juga gini loh, kita juga berdoa, berharap mudah-mudahan kalaupun kemudian keluar atau tiba-tiba muncul ijazah dari SMP Negeri 1 Surakarta, mudah-mudahan bukan keluaran Pasar Pramuka ya. Masalahnya kan selama belasan tahun kita meyakini Pak Joko Widodo itu punya ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Yakin sekali kita kan, ternyata mendadak setelah kita investigasi banyak saksi menyatakan bahwa ijazah itu bukan keluaran dari UGM, tapi keluaran dari Pasar Pramuka. Nah, itu ya, makanya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan betul-betul bahwa Gibran punya ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Persoalannya adalah ketika dia maju, ya baik menjadi wali kota maupun apalagi menjadi wapres, tidak cukup dengan ijazah SMP, nggak cukup, harus dengan ijazah SMA atau sederajat. Nah ini loophole yang luar biasa dalam. Ketika kemudian Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengeluarkan surat tanggal 6 Agustus 2019 ya. Ini kan seharusnya justru pekerjaan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti ini profesor. Dan ini masih aktif. Pak Sutanto ini masih aktif ya. Artinya ini kan menjadi sebuah pertanggungjawaban secara kolektif ini. Bukan hanya kemudian Pak Menteri sampaikan, oh ini adalah kebijakan dari Mas Menteri rezim lalu. Bukan, kalau Anda tidak mengusut ya surat keterangan ini, Pak Menteri tidak mengusut, ya Anda bisa kena kesalahan kolektif loh. Ya, justru ini kami ini membantu, RRT ini membantu Bapak untuk memperjelas soal validitas ya dari surat pernyataan ini, karena ini adalah satu-satunya dokumen yang bisa yang digunakan oleh Gibran. Ya, jelas kalau di SMA kita nggak usah pertanyakan, dia nggak punya ijazah SMA. Karena yang dia klaim itu kalau dari data KPU itu SMA di Orchid Park Secondary School, which is itu sudah kita koreksi ya, bahwa Orchid Park Secondary School di masa itu adalah SMP. Kemudian udah batal nih ya SMA di situ. Kemudian UTS Insert sudah jelas ya, banyak sekali saksi prominent yang menyatakan bahwa UTS Insert itu bukan SMA. UTS Insert itu adalah kursus ya atau foundation ya. Bahkan ya ini saya koreksi juga, bukan matrikulasi, bukan, preparation level untuk bisa masuk UTS, dan itu UTS. Benar-benar hanya berlaku untuk UTS dan tidak bisa digunakan untuk universitas yang lain, apalagi nyebrang benua ya, benua Australia nyebrang ke benua Asia. Misalnya dia lulus dari sini ke daftar ke Unpas Indonesia pasti nggak diakui. Nggak diakui. Sekarang di universitas di benua Australia aja, misalnya dia mau daftar ke Melbourne Uni atau ke Victoria Uni nggak diterima karena ini khusus, UTS Insert ini khusus untuk mempersiapkan preparation level untuk
mahasiswa yang memenuhi syarat masuk ke UTS. Ya, ada penjelasan juga ya. Saya juga ini tidak verified ya, tapi ada penjelasan juga bahwa UTS insert yang ditempuh oleh Gibran dalam waktu kurun waktu 2000 berapa tuh? 2004 sampai 2005 itu ternyata dia tidak lulus untuk masuk ujian UTS. Dia nggak lulus masuk ujian karena memang UTS insert itu kan untuk menuju kepada UTS. Tapi begitu dia ikut katakanlah Sipenmaru atau UMPTN-nya, ya SBNPT atau UTBK itu masuk UTS itu dia nggak lulus gitu. Tapi menurut klaim Pak Dr. Eko Susanto yang menjabat saat ini, Enggak ada komplain terhadap anunya. yang menjabat saat ini Pak Eko Susanto ya sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen itu Mr. Gibran itu memiliki sertifikat dari UTS Insert ya, Foundation Studies Certificate semacam itu gitu loh. Itu klaimnya lah Bu ya. Ya, ini kembali lagi kan kita juga pertanyakan ya karena kita tidak menerima klaim, kita tidak menerima narasi, tapi kita menerima bukti ya. Jadi tadi 2 bukti yang nanti kita akan verifikasi lagi di hari Senin insyaallah. Ijazah SMP Negeri 1 Surakarta yang diklaim oleh Sekretaris Dirjen itu dan kemudian sertifikat ya kelulusan dari UTS Insert itu kita akan minta supaya jangan kebiasaan pejabat untuk memberikan pernyataan bersifat naratif kayak Profesor Ova Emilia. Nggak bisa, kita tidak terima ya, masyarakat tidak terima, ilmiah pun tidak terima. Ya, narasi-narasi seperti itu kalau jangan jadi kebiasaan. Nah, balik lagi kepada UTS Insert. Kalaupun Gibran itu punya sertifikat dari UTS Insert, itu nggak bisa menjadi penyetaraan untuk grade 12, nggak bisa. Apalagi kemudian secara spesifik grade 12 yang disetarakan itu adalah setara dengan sekolah menengah kejuaraan SMK, peminatan akuntansi dan keuangan, itu kebohongan. Karena UTS Insert adalah preparation level untuk masuk UTS itu mata pelajaran, nantinya bahasa Inggrisnya, kemudian mata pelajaran umum ya, semacam TPA seperti itu. Bukan kemudian dia ikut kelas 12 untuk akuntansi dan keuangan. Di mana bisa disetarakan seperti itu? Ini hal yang selain kebohongan juga hal yang sangat konyol gitu loh. Makanya ya saya interupsi aja biar disisip-sisipkan ya informasi karena Bu Tifa kan nggak datang kemarin. Ya, pergi ke mana? Ke arsip ya. Saya ke Nah, makanya pada saat itu ketika kita minta ke Pak Dr. Eko Susanto ya sebagai pejabat sekretaris Dirjen Dikdasmen saat ini supaya dihadirkan Pak Sutanto ya sekretaris Dirjen Dikdasmen pada tahun 2019 ya pada saat Menteri Nadiem Makarim menjabat itu supaya dihadirkan, tapi Pak Eko ya, tidak bisa menghadirkan karena bukan otoritasnya. Jadi yang bisa menghadirkan siapa Pak? Menteri. Saya tanya. Pak Menteri. Jadi sebenarnya otoritas Pak Menteri ini sebenarnya ya sangat diharapkan untuk dipakai untuk menanyakan Pak Sutanto ini. Sebenarnya tepat sih beres ini begitu menurut Pak saya. Menteri ya, kalau ada niat baik ya. Ya. Jadi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini sekali lagi kami RRT ini berniat untuk membantu Bapak, menolong Bapak ya dalam keinginan kami untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran bagi bangsa Indonesia. Kita sama-sama Pak ya. Sekarang kita bisa, Bapak nggak bisa cuma bilang bahwa oh itu kebijakan Menteri yang lama, nggak bisa begitu. Karena ini sudah dibuka oleh publik dan kita bersama-sama membangun kebenaran. Konsekuensinya nggak usah khawatir Pak. Apa sih konsekuensinya? Karena aneh juga ya waktu kami hadir, saya pun ikut ya membersamai waktu di Dikdasmen walaupun tidak sampai selesai karena kita berbagi tugas. Kami kan insya Allah tanggal 1 Oktober nanti akan ada diskusi nasional para tokoh. Ada 3 jam. Ya dan mereka beliau berdua RR berdua ini masih nunggu sampai jam 2:30. Jam berapa tuh? 2 ya? Iya, pokoknya 3 jam. 3 jam ya menunggu. Nah itu tidak diberi pintu, tidak diberikan akses untuk masuk, dijaga sama satpam. Itu kan sangat tidak manusiawi dan kemudian
menunjukkan justru Anda semua itu ketakutan. Pertanyaan kita adalah apa sih yang Anda takutkan? Ketakutan apa? Kan bukan Anda yang melakukan gitu loh. Jadi ini oknum yang melakukan, bukan Dikdasmen yang melakukan. Kenapa semua pejabat menjadi ketakutan? Presidennya udah ganti Pak Menteri. Anda dilantik bukan oleh Joko Widodo, Anda dilantik oleh Prabowo Subianto. Anda itu anak buahnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh menteri dahulu itu bukan tanggung jawab Anda. Justru tanggung jawab Anda dalam membuka kebenaran, bukan ikut-ikutan menutupi. Sehingga kebohongan ini menjadi sebuah kebohongan yang bersifat selain kolektif, itu juga bersifat terus-menerus. Mau sampai menteri kapan? Mau sampai presiden kapan ini kebenaran ini tidak? Sekarang kita bersama-sama untuk membukanya Pak. Kalaupun seandainya ternyata semua eligible, seandainya semuanya valid ya, ternyata Gibran ini memang punya ijazah SMA atau suatu pendidikan yang setara lah gitu ya, itu oke, nggak ada masalah, itu kan tugas ilmiah. Tetapi kalau kemudian sebuah sebuah operasi kebohongan ya, operasi kejahatan demi untuk membuat Gibran ini bisa jadi wali kota, demi untuk membuat Gibran ini menjadi wakil presiden, ini Anda melakukan kejahatan kolektif dan sungguh mengerikan bagi sejarah bangsa dan negara ini. Mau ada yang mau dilanjutkan? Dikit. Ya. Jadi mengaca pada kasus caleg PSI itu di Surabaya, dia punya ijazah S1 tapi tidak punya ijazah SMA dan dibatalkan pencalekannya dari PSI itu. Nggak tahu tahun 2024 atau 2019, kalian bisa search itu. Bagaimana caranya dia bisa di search Bu, coba. Ya, bisa dapat. Nah itu ya itu mirip seperti ini kayaknya. Tetapi kan kalau ini dilanjutkan ke UTS kan harusnya kan ya. Nah jadi seperti itu, kenapa hal yang berlaku untuk caleg PSI tersebut ya, dia punya ijazah S1 tidak punya ijazah SMA itu dibatalkan, kenapa Gibran justru harusnya diperlakukan yang sama. Harusnya pada saat pencawapresan setidaknya itu KPU harusnya menindak atau memperlakukan perlakuan yang sama terhadap Gibran ini gitu loh. Ini yang jadi jangan perlakuan untuk Gibran berbeda, harusnya cawapres harusnya aturan ya jauh lebih ketat dong daripada hanya sekedar caleg biasa. Ya, jadi oleh karena itu ya yang kita harapkan niat baik aja lah dari Pak Menteri. Jangan sampai ini jadi beban sejarah, karena bagaimanapun nanti masyarakat akan semakin well informed ya, semakin menuntut kok Pak Menteri ya. Jadi kalau enggak di kementerian Bapak pada saat Bapak menjabat, menteri besok malah justru mengkoreksi, Bapak yang malu justru. Kalau menteri berikutnya yang mengkoreksi, terusnya it is the time. Sekarang waktunya Bapak untuk mengkoreksinya supaya dikenang oleh sejarah bangsa Indonesia. Oke, gitu aja. Ya? Iya. Oke, Bang, makasih. Dan sekali lagi yang dicari adalah sebuah kebenaran informasi, bukan klaim siapa yang benar siapa yang salah. Jadi kalau memang apa yang dituliskan oleh KPU itu benar, ya kita pasti membenarkan. Tapi kalau salah, jangan ada pihak-pihak yang berusaha menutupi kesalahan tersebut karena kebetulan ini menyangkut orang yang sedang berkuasa. Begitu ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.